Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Dianggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait dengan transaksi dan translasi valuta asing. Materi ini sangat penting karena pada era globalisasi saat ini, banyak perusahaan yang melakukan transaksi internasional menggunakan berbagai mata uang. Perbedaan kurs mata uang dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian yang harus dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada presentasi ini terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar valuta asing yang mencakup definisi, kurs, dan jenis-jenis valuta asing. Yang kedua, transaksi valuta asing yang membahas bagaimana transaksi dalam mata uang asing diakui dan dicatat. Yang ketiga, selisih kurs serta keuntungan dan kerugian akibat perubahan nilai tukar. Yang keempat, translasi laporan keuangan yang digunakan dalam konsolidasi entitas asing. Yang kelima, PSAK 10 atau IAS 21 sebagai standar yang mengatur perlakuan akuntansi valuta asing. Dan yang terakhir yaitu studi kasus serta contoh perhitungan agar pemahaman menjadi lebih jelas. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami beberapa istilah penting terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah valuta asing. Valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Misalnya perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsionalnya, maka dolar Amerika, euro, dan yen termasuk valuta asing. Selanjutnya adalah mata uang fungsional. Mata uang fungsional merupakan mata uang yang paling memengaruhi harga jual, biaya operasional, dan arus kas perusahaan. Kemudian, terdapat mata uang pelaporan, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan Indonesia menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. Istilah penting berikutnya yaitu kurs. Kurs merupakan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs inilah yang menjadi dasar dalam pencatatan transaksi valuta asing. Pemahaman terhadap istilah-istilah ini sangat penting karena menentukan bagaimana transaksi dicatat dan dilaporkan dalam sebuah laporan keuangan. Dalam akuntansi, valuta asing terdapat beberapa jenis kurs. Yang pertama adalah kurs spot. Kurs spot merupakan kurs yang berlaku saat transaksi terjadi dan biasanya digunakan untuk pengakuan awal transaksi. Yang kedua yaitu kurs historis. Kurs historis merupakan kurs yang berlaku ketika transaksi pertama kali terjadi. Kurs ini akan digunakan saat aset non-moneter seperti persediaan dan aset tetap. Yang ketiga adalah kurs penutup atau closing rate. Kurs ini berlaku pada akhir periode pelaporan dan digunakan untuk menjabarkan aset serta kewajiban moneter. Yang keempat adalah kurs rata-rata. Kurs ini merupakan rata-rata kurs selama satu periode tertentu dan sering digunakan sebagai pendekatan praktis untuk menjabarkan pendapatan dan beban. Pemilihan jenis kurs yang tepat sangat penting karena akan mengaruhi nilai yang dilaporkan dalam sebuah laporan keuangan. Menurut PSAK 10, transaksi dalam valuta asing harus dicatat menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama, pada saat transaksi terjadi, perusahaan mencatat transaksi menggunakan kurs spot yang berlaku pada saat itu. Yang kedua, perusahaan harus mengidentifikasi kembali apakah akun tersebut merupakan pos moneter atau non-moneter. Pos moneter seperti kas, piutang, dan utang, sedangkan pos non-moneter meliputi persediaan dan aset tetap. Yang ketiga, pada akhir periode pelaporan dilakukan penjabaran kembali terhadap pos moneter menggunakan kurs penutup, sementara pada pos non-moneter tetap menggunakan kurs historis. Prinsip ini bertujuan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya akibat perubahan nilai tukar mata uang. Pada slide ini terdapat contoh sederhana. Pada PT Maju Bersama membeli barang dari pemasok Amerika Serikat senilai $10.000 Amerika secara kredit pada tanggal 1 November 2024. Kurs saat transaksi adalah 15.500 per dolar, maka persediaan dan utang dagang dicatat sebesar 155 juta. Pada tanggal 31 Desember 2024, kurs berubah menjadi 15.750 per dolar. Karena utang dagang merupakan pos moneter, maka harus dijabarkan kembali
$15.800 per dolar, perusahaan kembali mengalami kerugian sebesar $500.000 karena kurs saat pembayaran lebih tinggi dibanding kurs penutupan. Contoh ini menunjukkan bahwa perubahan kurs dapat memengaruhi jumlah yang harus dibayarkan perusahaan. Selisih kurs dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Keuntungan kurs terjadi ketika perusahaan memiliki piutang valuta asing dan kurs meningkat pada saat penerimaan kas. Dengan kata lain, perusahaan menerima nilai rupiah yang lebih besar. Keuntungan juga dapat terjadi jika perusahaan memiliki utang valuta asing dan kurs menurun pada saat pembayaran sehingga jumlah rupiah yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, kerugian kurs terjadi ketika piutang diterima pada kurs yang lebih rendah atau ketika utang dibayar pada kurs yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, keuntungan kurs dicatat sebagai pendapatan, sedangkan kerugian kurs dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi. Oleh karena itu, fluktuasi kurs dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan secara langsung. Meskipun sebagian besar selisih kurs diakui dalam laba rugi, terdapat beberapa pengecualian. Salah satunya adalah investasi neto pada operasi luar negeri. Dalam kondisi ini, selisih kurs tidak langsung diakui dalam laba rugi, tetapi dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OC. Selain itu, pada transaksi lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi neto, bagian efektif dari perubahan nilai juga dicatat dalam OC. Tujuannya adalah menghindari fluktuasi laba yang berlebihan akibat perubahan kurs yang belum direalisasikan. Dengan demikian, tidak semua perubahan nilai tukar langsung memengaruhi laba perusahaan. Selanjutnya, translasi laporan keuangan. Translasi adalah proses mengubah laporan keuangan entitas anak yang menggunakan mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Tujuan utamanya adalah agar laporan keuangan seluruh grup perusahaan dapat dikonsolidasikan. Dalam proses translasi, aset dan liabilitas menggunakan kurs penutup, pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata, sedangkan ekuitas menggunakan kurs historis. Karena setiap komponen menggunakan kurs yang berbeda-beda, maka hampir semua muncul selisih translasi yang harus dicatat secara khusus. Perbedaan penggunaan kurs menyebabkan munculnya selisih translasi atau CTA. CTA bukan merupakan keuntungan ataupun kerugian operasional perusahaan. CTA dicatat dalam OC sebagai bagian dari ekuitas. Karakteristik penting CTA adalah sifatnya yang akumulatif, artinya saldo akan terus bertambah atau berkurang selama entitas asing masih dimiliki. Ketika entitas asing dijual atau dilepas, maka saldo CTA direalisasikan ke laba rugi. Oleh karena itu, CTA berfungsi sebagai akun penampung sementara atas dampak perubahan kurs dalam proses translasi laporan keuangan. PSK 10 merupakan standar yang mengatur atau memengaruhi perubahan kurs valuta asing. PSK 10 merupakan standar yang mengatur pengaruh perubahan kurs valuta asing. Pada paragraf 20 hingga 22 dijelaskan bahwa transaksi valuta asing dicatat menggunakan kurs spot saat transaksi terjadi. Pada paragraf 23 hingga 26 mengatur bahwa pos moneter menggunakan kurs penutup sedangkan pos non-moneter menggunakan kurs historis. Pada paragraf 28 hingga 34 mengatur pengakuan selisih kurs yang umumnya diakui dalam laba rugi kecuali beberapa kondisi tertentu yang diakui dalam OC. Kemudian paragraf 38 hingga 49 mengatur translasi laporan keuangan ke mata uang penyajian. Standar ini menjadi pedoman utama bagi perusahaan dalam mengelola transaksi dan pelaporan valuta asing. Terdapat dua metode utama dalam penjabaran laporan keuangan,
Yang pertama adalah metode temporal. Metode ini digunakan ketika mata uang fungsional entitas asing sama dengan mata uang perusahaan induk. Dalam metode temporal, aset non-moneter seperti persediaan dan aset tetap menggunakan kurs historis. Selisih yang muncul diakui langsung ke laba rugi. Metode kedua adalah current rate method, atau metode ini digunakan ketika entitas asing beroperasi secara mandiri dan memiliki mata uang fungsional lokal. Pada metode ini, hampir seluruh aset dan liabilitas menggunakan kurs penutup. Selisih yang muncul dicatat dalam OSI sebagai CTA. Perbedaan kedua metode ini sangat penting dalam proses konsolidasi laporan keuangan. Baik, di sini mari kita lihat contoh dari translasi neraca. Entitas anak memiliki total aset sebesar 450.000 dolar Amerika. Setelah dijabarkan menggunakan kurs penutup sebesar 15.750 per dolar, total aset menjadi sekitar 7,87 miliar. Liabilitas juga dijabarkan menggunakan kurs penutup, sementara modal saham menggunakan kurs historis sebesar 14.000 per dolar dan saldo menggunakan kurs rata-rata sebesar 15.200 per dolar. Karena penggunaan kurs yang berbeda-beda, munculnya CTA sebesar 383 juta. CTA inilah yang menjadi penyeimbang sehingga total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Kasus ini menggunakan gambaran bagaimana translasi dilakukan dalam praktik nyata. Baik, pada slide terakhir ini, sebagai penutup materi, terdapat 5 poin penting yang perlu diingat. Yang pertama, transaksi valuta asing dicatat menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Yang kedua, pada akhir periode, pos moneter menggunakan kurs penutup, sedangkan pos non-moneter menggunakan kurs historis. Yang ketiga, selisih kurs umumnya diakui dalam laba rugi. Yang keempat, translasi laporan keuangan menggunakan kurs penutup untuk aset dan liabilitas, kurs historis untuk ekuitas, serta kurs rata-rata untuk pendapatan dan beban. Yang kelima, selisih transaksi dicatat sebagai CTA dalam OSI sebagai entitas asing yang dilepas. Seluruh perlakuan tersebut diatur dalam PSAK 10 yang mengadopsi IAS 21. Dari penjelasan mengenai analisis transaksi dan translasi valuta asing, dapat disimpulkan bahwa perubahan kurs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencatatan transaksi maupun penyajian laporan keuangan perusahaan yang beroperasi secara internasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap PSAK 10 dan IAS 21 sangat penting agar laporan keuangan dapat disajikan secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai analisis transaksi dan translasi valuta asing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.